semuanya, selamat malam. Di video kali ini, saya, Sophia Salma Siregar dengan NIM 23050101004 akan mempresentasikan mengenai proyek UAS saya. Di sini saya membuat hanya CRUD di mana dengan menggunakan OOP dalam PHP. Nah, seperti yang kita tahu, CRUD itu adalah create, read, update, dan juga delete. Nah, CRUD ini adalah dasar dari pengelolaan data dalam aplikasi web. Dalam proyek ini, saya menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP untuk membuat sistem manajemen data film yang lebih terstruktur. Nah, di sini bisa kita lihat ada daftar-daftar film yang sudah ditambahkan sebelumnya. Dimulai dari judul, ada fotonya juga, genrenya apa, tahunnya itu rilisnya kapan, dan juga rating yang kita berikan. Nah, di sini ada di sini ada edit dan juga hapus. Nah, kita mulai aja dari misalnya tambah data. Misalnya, ini saya bikin exit ya, dengan exit. Kamu bisa pilih pilih foto dari file kamu. Genrenya itu komedi dan juga action. Nah, tahun terbitnya itu di sini kamu bisa scroll atau mau lebih cepat itu diketik aja gitu. Nah, rating itu misalnya 9,8 deh. Nah, tinggal kamu tambahkan film. Kamu scroll ke bawah, di sini bakalan langsung muncul di sini di paling bawah. Nah, kalau kamu ngerasa ada yang salah atau perlu perbaikan, mau itu dari judul ataupun rating ataupun fotonya, genrenya misalnya, kamu bisa langsung edit di sini. Nah, di sini yang salah action komedinya dihapus deh misalnya. Ganti misalnya ke horror. Ininya kamu mau ratingnya itu enggak 9,8 tapi 8,5. Oke, langsung aja update data. Nah, di sini bakalan langsung berubah gitu, terupdate gitu. Ada di sini sudah berubah genrenya, ratingnya juga. Nah, di sini ada yang misalnya kamu mau hapus antara daftar-daftar yang ini. Nih misalnya ya, misalnya yang ini dihapus deh. Nih, di sini bakalan sistem akan eh, memunculkan ya yakin ingin menghapus gitu. Oke, tinggal klik OK. Nah, nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan kodenya, saya mau memperlihatkan database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini database saya itu cuman satu tabel di mana dengan nama folder data film, dengan nama tabel film. Di sini tuh di dalam di dalam database-nya atau di dalam tabelnya itu cuma ada beberapa kolom. Nah, di sini ID dengan uh, primary key atau increment. Nah, di sini ada judul, fotonya itu, genrenya, tahun filmnya, dan juga rating film. Oke, kita langsung aja lanjut ke kodenya. Nah, di sini dimulai dulu ke ada beberapa file, yaitu ada 9. Saya buat di sini 9 file, 9, 9 file dengan folder UAS OOP. Nah, di file pertama itu ada koneksi titik PHP. Di file ini fungsinya untuk menyambungkan ke database. Nah, di sini yang pertama itu di sini ada kelas film, di mana mendeklarasikan kelas film. Kelas ini berfungsi untuk mengelola data film di dalam database yang sudah kita buat. Nah, di sini ada private user password database dan juga database. Di sini itu properti ini menyimpan informasi tentang host user password database di host yang ada di database yang sudah kita buat. Misalnya di sini hostnya itu localhost, usernya itu root, passwordnya itu nggak ada. Kalau mau kalian isi juga bisa. Database itu nama folder kita, data film.
Nah, di sini kenapa private? Karena properti ini bersifat sensitif dan juga hanya perlu diakses di dalam kelas. Sehingga saya beri akses private agar tidak bisa diubah sembarangan oleh kode di luar dari kelas. Nah, di sini itu public koneksi. Ada public koneksi di mana properti public ini itu akan digunakan untuk menyimpan objek koneksi ke database setelah berhasil terhubung. Setelah itu ada constructor atau membuat koneksi ke database, di mana construct ini adalah konstruktor kelas yang dipanggil saat objek dari kelas film dibuat. Nah, setelah itu ada MySQL Connect. Uh, Salah ini untuk mencoba untuk menghubungkan aplikasi ke database menggunakan informasi yang telah disediakan sebelumnya. Nah, di sini untuk menampilkan datanya, menampilkan data yang di yang awal yang tadian, ini untuk menyimpan datanya, ini untuk tampil editnya, di sini untuk edit data, dan ini fungsinya tuh untuk hapus data. Oke, kita lanjut ke input datanya. Nah, di sini tuh ya HTML-nya lah, stylenya juga. Nah, di sini tuh menampilkan form input, di mana eh, dengan aksi input, di mana form akan mengirimkan data ke file aksi input untuk diproses nantinya. Setelah itu ada input tipe teks, ini dengan judulnya input input file, filenya input teksnya, input genrenya, input tahunnya. Ini juga tahun list saya bikin di sini dari 1900 sampai saat ini, tahun saat ini. Nah, lanjut ke aksi inputnya. Nah, di mana di sini maksudnya kode ini akan berfungsi untuk menghubungkan file aksi input dengan file koneksi titik .php yang berisi konfigurasi koneksi ke database dengan menggunakan include di sini. Nah, dari judul film, genre film, time film, dan juga rating film ini untuk mengambil data dari form yang dikirimkan melalui metode POST. Dan juga mengecek apakah data dikirimkan melalui form. Jika tidak ada input, maka variabel akan diisi dengan string kosong. Nah, di sini ada validasi tahun, di mana mengecek apakah input tahun berupa angka. Dan juga memastikan bahwa input tahun berada dalam rentang 1900 hingga tahun saat ini kita 2025. Jika nanti input tidak valid atau misalnya kelebihan 2026 gitu, tahunnya akan diatur ke tahun saat ini menggunakan date Y. Nah, di situ ini ada validasi ratingnya. Ini mengecek seperti biasa yang mengecek apakah input rating itu berupa angka. Itu kalau di sini ada memastikan ratingnya itu berada dalam rentang 1 hingga 10. Jika input tidak valid, maka ratingnya akan diatur ke 5 sebagai nilai default. Nah, di sini itu untuk mengupload foto, di mana variabel foto ini itu disiapkan dengan nilai awal kosong. Nah, di sini itu akan mengecek apakah ada file yang dipilih di input file, dan juga setelah itu akan dicek, akan disimpan di dalam folder uploads. Nah, di sini ada new file di mana kita membuat objek dari kelas film dengan DT, itu menggunakan function simpan data untuk memasukkan data ke dalam database. Fungsi simpan data ini ada di koneksi PHP sebelumnya yang berisi query SQL untuk insert into table film. Ini header ini untuk redirect ke halaman utama. Misalnya kalau misalnya udah terinput, bakalan kembali ke halaman utama tadi. Untuk menampilkan
daftar-daftar film yang sudah kita input. Lanjut ke edit data, sebenarnya ini sama aja ke kayak input data tadi, seperti input data tadi, berisi inputannya, form inputnya apa aja. Sama di sini form actionnya sebelum apa namanya untuk menampilkan datanya lagi di halaman utama itu ke aksi edit dulu untuk memproses dari eh, yang user buat gitu. Di mana itu menggunakan metode post agar data tidak terlihat di URL. Nah, encrypt multi-part form data ini itu diperlukan agar file gambar bisa diunggah. Nah, ini mengambil data berdasarkan ID, di mana get ID itu mengambil ID film yang dikirim dari halaman sebelumnya melalui URL. Seperti tadi lah, mengambil objek dari kelas film terlebih dahulu, baru tuh memanggil fungsi tampil edit untuk mengambil data film berdasarkan ID. Nah, baru setelah itu menampilkan data di form, di mana mengambil ID film agar bisa diproses tanpa terlihat di form. Seperti ini. Ini untuk mengambil judul dari ID. Misalnya yang kayak tadi exit gitu, bisa lihat judul lamanya, judul lamanya, filenya itu bisa kita upload ulang. Genre lamanya bisa terlihat itu awalnya apa, dan juga bisa ganti genrenya ke yang baru. Ini sama kayak yang di input itu, seperti yang di input. Langsung aja ke aksi edit. Ini sama ya, awalnya itu ke menyertakan koneksi terlebih dahulu, setelah itu mengambil data dari formnya. Mengambil data dari form dengan ya, di sini dengan menggunakan iset untuk menghindari error jika kosong. Setelah itu validasi data tahun dan juga rating. Ini sama memastikan tahun adalah angka di mana minimal dari tahun 1900 dan juga maksimal tahun dari sekarang. Dan juga rating juga memastikan itu adalah angka di mana dipastikan adalah angkanya itu antara 1 dan juga 10. Jika tidak valid atau lebih dari 10 itu akan di port kelima. Sini bisa lihat itu upload foto baru. Di sini sistem akan mengecek apakah pengguna mengunggah foto baru maupun menyimpan nama file di sini menyimpan nama file dengan timestamp untuk menghindari duplikasi. Nah, jika upload berhasil, hapus foto lama agar tidak menumpuk. Jika tidak mengunggah foto baru, maka akan digunakan foto yang lama. Kalau misalnya pengguna nggak mau ganti foto yang baru. Nah, di sini tuh memanggil fungsi edit data untuk menyimpan perubahan. Dan ini header ya seperti tadi redirect ke index.php ke halaman awal. Nah, terakhir itu ada aksi hapus. Ini untuk menghapus film yang misalnya mau kamu hapus kayak gitu. Ini sama ya kayak kamu include dulu menghubungkan ke database. Setelah itu mengambil ID filmnya berdasarkan ID film yang akan dihapus. Di sini itu mengambil mengambil ID film yang dikirim melalui URL. Di EsetGet ini, jika ID tidak terkirim, maka akan diisi dengan string kosong. Setelah itu validasi data tahun dan juga ratingnya. Sebenarnya bagian ini tidak diperlukan dalam kode penghapusan karena tidak ada input tahun dan juga rating yang digunakan. Kamu juga bisa hapus sebenarnya, cuman gak apa-apa, saya biarin aja seperti ini.
Setelah itu ada menghapus file foto. Jika kamu masukkan foto, eh, jika kamu memasukkan fotonya di input data tadi, di mana kode ini akan menghapus foto lama sebelum data dihapus dari database. Nah, setelah itu ini itu untuk menghapus data dari database, di mana data new film ini membuat objek dari kelas film. Setelah itu memanggil fungsi hapus data berdasarkan variabel ID untuk menghapus film berdasarkan ID. Ini ada tadi di koneksi titik PHP. Oke. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.